Pemirsa, dampak pembubaran Petral ternyata berbuntut panjang. Bahkan Presiden ke-6 RI SBY pun meradang menanggapi pernyataan Menteri SDM Sudirman Said yang menyebut usulan pembubaran Petral sebelumnya selalu kandas di meja Presiden. Sementara mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri mengungkapkan pusaran mafia migas begitu kuat dalam bisnis pengadaan yang selama ini dipegang Petral. Sepak terjang Petral tidak mungkin langgeng dilakukan tanpa adanya campur tangan kekuasaan. Apakah audit investigasi serta audit forensik yang dilakukan terhadap Petral akan mampu menguak jaringan mafia migas yang selama ini bermain di dalam anak perusahaan Pertamina itu? Untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Wakil Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas Pak Naryanto Wagimin, dan juga kita masih menunggu kehadiran dari Ketua Komisi 7 DPR Pak Kardaya Warnika. Sebelum kita melanjutkan perbincangan, Pak Naryanto, kita simak dulu tayangan informasi berikut. Menteri SDM Sudirman Said menyatakan pembubaran Petral adalah bagian dari upaya menata dan mengelola sektor migas nasional. Keberadaan Petral selama ini menurut Sudirman tentunya atas sepengetahuan pimpinan tertinggi negara. Dan berikut cuplikan pernyataan Menteri SDM Sudirman Said. Kamera di sini. Pak, dengan pernyataannya Bapak di salah satu media, Pak, gitu. Menurut Bapak gimana tentang masalah ini, Pak? Petral. Ini dicatat baik-baik ya. Ya. Saya hanya menjalankan mandat untuk terus menata berbagai aspek pengelolaan energi dan sumber daya manusia. Dan menjadi kewajiban saya berkomunikasi dengan masyarakat setiap langkah-langkah penataan. Mengenai situasi pengelolaan migas di masa lalu, saya yakin para pengelola, pemerintah, dan juga berbagai stakeholders tahu persis situasinya. Saya senang karena diskusi saya dengan Pak Faisal kemarin di Manado di Cikini mendapat sambutan dari banyak pihak dan membuat banyak pihak melek menjadi lebih tahu situasi yang sebenarnya. Dan karena itu saya menyambut baik untuk berdiskusi dengan siapapun untuk mencari jalan keluar supaya migas ini dari waktu ke waktu lebih baik, lebih transparan, lebih akuntabel, lebih efisien. Berkaitan dengan Petral dan sebagainya, saya kira tidak ada keputusan besar, penting, yang tidak melibatkan pimpinan tertinggi negara. Begitupun pada waktu saya memutuskan atau mendorong keputusan pembubaran Petral. Jadi itu kira-kira tanggapan saya, dan mohon tidak diperpanjang karena sebetulnya yang kita lakukan semata-mata menata hal-hal yang sudah waktunya sudah lama sebetulnya ditata. Dan itu tidak hanya Petral, soal eksplorasi, soal SKK migas, soal bagaimana alokasi gas, itu semuanya sedang ditata, dan itu adalah hal yang seharusnya sudah lama harus ditata. Jadi itu saja, ya. Makasih. Pak. Ya, saya langsung mulai perbincangan, Pak Naryanto. Begitu ya, Pak? Jadi harusnya kemudian pengelolaan di Petral itu harusnya diketahui oleh pengelola sendiri dan juga pemerintah pada masanya itu. Seperti itu kemudian temuannya. Artinya selama ini ada pembiaran kemudian dengan pengelolaan yang ada di Petral atau bagaimana, kan, kalau Pak? kita lihat kerangka nasional dalam penggunaan BBM tahun lalu itu sekitar 1,6. Nah, yang bisa dipenuhi kan 80. Jadi 50%. Jadi 50%-nya kan impor. Yeah. Nah, dalam kasus premiumasi subsidi itu kan kita menggunakan RON 88. Yeah. Nah, Petral itu sebagai anak perusahaan Pertamina, dia mengimpor dan memblending, baik mengimpor minyak mentah atau mengimpor BBM, itu ada pada Petral. Nah, yang jadi masalah itu oleh tim reformasi bahwa blending itu kenapa di luar negeri gitu. Itu kan merupakan cost, itu salah satu. Kemudian karena subsidi sekarang tidak dihapuskan, masih memakai rumus yang masih ada subsidi RON 88 itu. Itu menurut tim reformasi jadi masalah. Dianggap sana banyak kepentingan. Artinya itu kemudian ada anggapan bahwa Petral itu kerap dipersoalkan membeli minyak dengan harga mahal, seperti itu, Pak? Atau itu berbeda lagi kemudian pengadaan bisa relatif biasanya sama dengan ICP atau lebih mahal sedikit gitu. Nah, kalau impor BBM saya pikir sama lah kalau BBM bersubsidi itu. Kalau
sempat berbincang sebelumnya dengan Pak Faisal dulu ya Pak ya. Pak Faisal juga sempat mengatakan bahwa ibaratnya kalaupun misalnya Petra itu membeli atau Pertamina membeli minyak yang harusnya mungkin bisa langsung ke suppliernya. Iya, betul. Ini harus itu yang melalui beberapa tangan itu. Misalnya kan dia beli di Singapura Petral itu nggak tahu pakai PTA. PTA rupanya bisa berbadan hukum Singapura, bisa berbadan hukum nasional gitu. Oke. Jadi ya nggak banyak tangan. Itu artinya memang disengaja Pak kemudian. Saya nggak tahu itu. Artinya kenyataannya tidak Petrol tahu, maksudnya bagaimana Pak? Apakah nggak mungkin kemudian pemerintah tidak tahu itu Pak? Oh, bukan pengertian tidak tahu terlepas tangan, bukan. Kenyataannya belinya itu bisa berbagai pihak gitu. Oke, dan harganya bisa mahal itu. Baik, itu selain kemudian melewati beberapa tangan, kemudian juga mencampur RON 88 di luar. Apa sih perbedaan kemudian kos yang dirasakan kalau mencampur di dalam dan menganggap bahwa RON 88 itu di luar negeri nggak ada gitu. Jadi bisa aja misalnya RON 92 yang ada di pasaran sekarang ini terus di blending jadi RON 88. Kenapa di luar negeri? Kenapa nggak di dalam gitu kan? Perusahaan nasional juga banyak. Oke. Nah, temuan yang kemudian didapat oleh tim investigasi kemarin Pak begitu, apakah memang ini sudah diduga sebelumnya bahwa ini memang sudah terbaca kemudian kegiatan dilakukan di Petra ini, atau memang ini membuat tim juga terkejut, wah kemudian kenapa bisa seperti ini itu kan begitu Pak sebetulnya Naryanto? bisa dilakukan tes pasar itu. Artinya dengan rekomendasi seperti ini nanti gimana sih responnya gitu. Sejauh ini kemudian waktu masa yang lalu lah sebelum kemudian Petra diinvestigasi oleh Bapak dan teman-teman begitu. Apakah Bapak juga sudah membaca kemudian ada keanehan atau kejanggalan atau praktek seperti ini di Petral Pak? Saya tidak ikut langsung ya. Tapi dalam beberapa kali Petral itu presentasi di tim tata kelola reformasi migas ini. Kemudian kalau tidak salah ada beberapa anggota yang berkunjung ke Petral Singapura. Dia melihat itu ya wajar aja kalau secara bisnis. Tapi masalahnya kosnya itu kok tinggi gitu. Artinya sebenarnya itu terbaca dengan melihat kos yang tinggi itu kan Pak? Iya. Kemudian itu menjadi suatu kejanggalan ataupun juga keanehan tersendiri. Harusnya kalau saya beli misalnya dengan Mbak dalam jumlah besar mesti kan dapat diskon. Harusnya seperti itu. Ini kok malah tambah mahal begitu. Pak, bagaimana kemudian dengan audit? Kan kita tahu bahwa Petral ini adalah anak perusahaan Pertamina sendiri. Setahu saya Pak Presiden minta diaudit dan saya pikir belum selesai. Enggak, maksudnya sebelumnya kan Petra ini adalah anak perusahaan Pertamina. Kita tahu BUMN ya, akan selalu menyerahkan direktur utama audit yang lama itu melaporkan kalau ada apa-apa ke Presiden. Direktur utama Pertamina. Ya kan dia anak perusahaan. Artinya selama ini Petra memang sudah melaporkan hasil auditnya ke Pertamina, ya, tapi kalau tidak lapor dilaporkan secara ke perusahaan biasa kan anak perusahaan ke bapak perusahaan induk perusahaan kan normal-normal aja. Tapi tidak kemudian dilanjutkan ke misalnya BPK atau bagaimana begitu? Artinya hanya sampai ke perusahaan induknya ke Pertamina saja begitu? Saya tidak tahu apakah audit itu sampai BPK atau belum, saya tidak tahu. Mungkin atas permintaan Pak Presiden minta diaudit, ya mungkin lari ke BPK. Kalau misalnya kemudian dari hasil audit sendiri Pak, ya audit tahunan lah kita lihat yang kemarin-kemarin begitu, itu kemudian tidak terlihat kejanggalan atau keanehan itu. Karena kita mau tahu apakah sebenarnya Pertamina tahu sebagai perusahaan induk tahu kemudian kejanggalan tersebut atau tidak sama sekali begitu Pak? Mungkin tidak tahu atau sangat susah karena tim reformasi ketika Petral presentasi, lah kalau presentasi kayak gini sih semua anggota akan menjawab normal gitu. Oke. Gitu. Baik, Pak Naryanto, biar kita lebih rame, kita hadirkan narasumber kita yang satu lagi. Usai jeda berikut, pemirsa tetaplah bersama kami di Prime Time Talk.